Versi lain ada di buku lagu pujian Perkantas. Dan itu sangat mengharukan lagu seperti ini. Mari kita nyanyikan sambil berdiri sebagai doa. Saya kira sedikit banyak pergumulan Israel sama dengan pergumulan bangsa kita saat ini. Jembatan kata negara ya 710 meter ambruk, dan sampai sekarang tidak ada seorang pun yang bertanggung jawab. Saya kira tidak ada bertanggung jawab. Jalan-jalan sekarang bangun sana, bangun sini. Jadi ada sekarang stres lingkungan. Orang tidak tahu jalan, begitu masuk sudah tertutup. Balik dia. Masuk ke sana lagi. Saya bilang sama istri saya, rupanya kita dapat uang banyak ya. Sehingga semua jalan, termasuk RT lorong pun konstruksi besi beton. Tapi cilakanya lagi adalah jalannya pas-pasan, dan tadinya lebar jadi pas-pasan sehingga tinggi 30 cm lebih tinggi, mobil nggak berani. Waktu saya lihat mobil istri saya kebalik dari depan ke belakang, mobil kantor, saya bilang kenapa itu? Nah, itulah di jalan itu. Iya, saya lewatin tadi pagi. Memang kita semua membutuhkan kesabaran yang prima dari Republik ini. Kalau tidak kita ikut arus. Kalau melawan arus bisa kelindas. Mari kita nyanyikan sebagai doa. Come thou long expected Jesus. Pujian, syukur, hormat, dan kemuliaan ya Allah Tritunggal, khususnya Tuhan Yesus Kristus, Sang Putra Natal, Raja kami, Raja seluruh dunia. Kiranya puji-pujian kami dikuduskan, disempurnakan, dan naik membumbung ke tatamu yang suci bagaikan dupa yang harum, yang sungguh-sungguh memuaskan hatimu, sebagaimana Engkau pun telah memuaskan hati kami dengan segala yang baik. Kami ingin terus memuaskan Engkau. Itulah ambisi tunggal kami selama kami hidup di dunia ini. Agar bersyukur kami bernatal lagi. Ketika Engkau menyadari tidak ada seorang pun manusia yang sanggup memuaskan hati Tuhan dari dirinya sendiri, yang telah terbelenggu dengan dosa. Karena itu Engkau yang ditunggu sangat lama. Engkau datang untuk melepaskan kami dari dosa itu, supaya kami terbang tinggi bagaikan Raja Wali, menyatakan kerajaan-Mu di berbagai tempat selama kami hidup di dunia ini, sebelum kami kembali selamanya kepadamu. Terima kasih Bapa, kami akan membaca firman-Mu yang hidup dan menghidupkan. Kami berdoa supaya Roh Kudus dan malaikat-malaikat bersama kami. Kami sadar ada oknum yang tidak suka pemberitaan firman, yang selalu mengganggu kami. Karena itulah kami berdoa demi nama Yesus, Tuhan singkirkan roh-roh jahat dari tempat ini. Dan biarlah hanya malaikat-malaikat bersama kami, supaya segala kemuliaan hanya bagi-Mu pada peringatan perayaan syukuran Natal kami pada malam ini dan pada malam-malam sesudah ini. Dalam nama-Mu dan kuasa-Mu kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Mari kita baca firman Tuhan dari Yesaya pasal 11. Yesaya 11. Saya dikasih waktu 1 jam.
Jadi Bapak Ibu tidak usah lihat jamnya, matikan saja bila perlu atau kantong. Biasanya kan di gereja tertentu 20 menit, nanti dilihatin terus, kok lama banget. 30 menit kok lama banget. Nah, saya waktu kasih 1 jam. Tapi saya tahu 1 jam pun relatif singkat buat saya. Orang mengenal saya setelah khotbah 1,5 jam, terlambatnya setengah jam. Ya, jadi tadi saya sudah minta tolong sama Bang Yunus, kasih kode-kode sama saya. 10 menit, 5 menit, 0 menit. Ya, dan tolong doakan supaya firman Tuhan disampaikan dengan tepat pada waktu yang tepat. Menyelesaikan tepat itu gampang, tapi menyampaikan bahan yang tepat pada waktu yang tepat itu nggak gampang. Mari kita baca bergantian. Yesaya 11 ini bagian dikasih untuk kita renungkan. Saya baca ayat ganjil maupun jemaat baca ayat genap. Kita lihat mujizat ketidakmungkinan secara manusia dituliskan di sini. Berganti-gantian saya bacakannya. Raja ramai yang akan datang. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja, atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan, seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggang. Lembu dan beruang akan bersama-sama makan rumput, dan anaknya akan sama-sama berbaring, sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Tidak ada yang berbuat jahat atau berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus, sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan. Perhatikan di sini betapa pentingnya kelompok kecil pemuridan ini, pengenalan. Sibuk-sibuk dari satu kesibukan kepada kesibukan lain tanpa melekat dengan kebenaran, omong kosong. Buktinya katanya departemen paling korup adalah apa? Departemen agama. Tidak perlu heran, kita bisa tahu dan melakukan hal rohani. Tapi kalau tidak ada pengenalan akan Tuhan, tidak ada gunanya. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau berlaku busuk di seluruh gunung yang kudus, sebab seluruh bumi, seluruh perkantas penuh dengan pengenalan akan Tuhan, seperti air laut yang menutupi dasarnya. Maka berapa banyak di antara rekan-rekan saudaraku terkasih yang tahu kisah raja? Salah satu raja yang saya ingat ketika ingat tema ini, sambut rajamu dan nyatakan kerajaannya adalah raja yang agung, disebut agung, yaitu Raja Alexander the Great, the Great Alexander, dalam bahasa Inggris disebut begitu. Begitu agungnya dia, menurut catatan sejarah, tidak ada satu wilayah yang tidak ditaklukkan. Seluruh dunia sudah ditaklukkannya waktu itu. Tetapi menjelang mau meninggal katanya, dia berpesan,
nanti kalau saya meninggal tidak usah mewah-mewah, sederhana saja. Kalau yang bicara raja, mereka dengar. Peti mayatnya juga sederhana. Jadi orang sebelum mati udah berpesan peti mayat. Nggak usah mahal-mahal. Yang penting katanya bikin 2 lubang. Orang mulai bingung. Oh, mungkin supaya ada ventilasi, kita kepanasan juga. Tapi udah mati, apa hubungan? Ini. Tapi bicara raja, dengar. Dan setelah mati taruhlah saya di dalam peti itu. Keluarkanlah tangan kanan saya dari lubang sebelah kanan, dan keluarkanlah tangan kiri saya dari lubang sebelah kiri. Nah, orang makin pusing. Bapaan mati seperti ini. Tapi yang bicara sekali lagi raja. Mereka dengar. Dan ingat, telapak tangan tidak boleh ke bawah, harus ke atas. Dan kalimat ini sangat penting buat saya, karena saya ingin memberitahukan kepada semua orang, bahkan seluruh dunia yang mengenal kuasa saya menaklukkan semua, bahwa Alexander yang agung, yang kaya, yang sangat berkuasa, dia datang dengan tangan hampa. Dia juga akan pergi dengan tangan hampa. Sambut rajamu. Raja seperti apa yang kita mau sambut? Bukan Raja Alexander yang agung, yang mati, yang memberi pesan hampa itu. Teks yang kita baca barusan itu bicara soal raja. Raja seperti apa? Dan mengapa harus ada raja seperti ini? Kalau kita lihat konteksnya bagian ini, Israel yang disebut umat Allah, Israel yang disebut harus bersembah, beribadah kepada Yahweh saja, ternyata sudah tidak setia, berontak, hidup semau gue. Kalau baca tadi itu, lihat tadi sambil nyanyi, akhirnya terjadi pembuangan, disiksa, dan nyaya mereka menderita. Tapi ini sebelum terjadi pembuangan, jauh sebelum pembuangan. Mereka hidup tidak benar, mereka hidup menderita, mereka hidup kesulitan. Dan ternyata di balik semua itu adalah tangan Allah yang murka kepada mereka. Inilah masalah dari teks ini. Konteks daripada Yesaya 11 sebenarnya harus kita mulai mundur ke pasal 10, bahkan mundur ke pasal 8. Karena apa? Di situ sudah dibuatkan bagaimana Raja Asyur akan diizinkan untuk menyerang dan menghancurkan umatnya Israel. Coba kita lihat beberapa ayat. Pasal 8 ayat 5 sampai 8. Penyerbuan Asyur ke Yehuda. Tuhan melanjutkan lagi firman-Nya kepadaku. Oleh karena bangsa ini telah menolak air Shiloah yang mengalir lambat, dan telah tawar hati terhadap Rezin dan anak Remali. Sebab itu sesungguhnya Tuhan akan membuat air sungai Efrat yang kuat dan besar meluap-luap atas mereka, yaitu lukisan air yang meluap, yaitu Raja Asyur dengan segala kemuliaannya. Air ini akan meluap melampaui segenap salurannya, dan akan mengalir melampaui segenap tebingnya, serta menerobos masuk ke Yehuda ibarat banjir yang meluap-luap hingga sampai ke leher, menghabiskan Yehuda. Demikian
Ayat 11 sampai 13 kita baca bersama-sama. Satu ya. Sebab beginilah firman Tuhan kepadaku, ketika tangannya menguasai aku, dan ketika ia memperingatkan aku, supaya jangan mengikuti tingkah laku bangsa ini. Jangan sebut persepakatan. Segala apa yang disebut bangsa ini persepakatan, dan apa yang mereka takuti jangan kamu takuti. Janganlah gentar melihatnya. Tetapi Tuhan semesta alam, Dialah yang harus kamu akui sebagai Allah yang kudus. Kepadanya lah harus kamu takut, dan terhadap Dialah harus kamu gentar. Ia akan menjadi tempat kudus, tetapi juga menjadi batu sentuhan dan batu sandungan bagi kedua kaum Israel, serta dan seterusnya. Kita lompat lagi, baca 19:20. Satu ya. Dan apabila orang berkata kepada kamu, mintalah petunjuk kepada arwah dan roh-roh peramal yang berbisik-bisik dan komat kami, maka jawablah. Atau haruskah mereka meminta petunjuk kepada orang mati bagi orang hidup? Itu dia. Kita lihat, inilah konteksnya. Raja Asyur akan tiba dan menghabiskan. Itulah juga sebenarnya kita lihat di akhir pada pasal 10. Pasal 10 juga bicara soal itu. 10 ayat 5 dan 6. Celakalah Asyur yang menjadi cambuk murkaku dan menjadi tongkat amarahku. Aku akan menyuruhnya ke bangsa yang murtad. Aku akan merintahkannya melawan umat samaranku. Sekarang disebut cilaka, tapi tadi disebut dia akan menjadi alat bagiku untuk menghancurkan. Apa yang kita lihat di sini? Pemberontakan umat, dosa-dosa umat, segala ketidakberesan yang menyakitkan hati Allah sudah mereka lakukan. Karena itulah dikatakan pada nabinya, jangan ikuti mereka. Jangan ikuti mereka. Nabi saya menyeru-nyerukan, kalau kita mundur ke pasal 6, kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Sebenarnya yang mau mengatakan apa itu? Ada yang mengatakan itu bicara